Oke, karena nanti mereka juga first pick gitu berkesempatan untuk mendapatkan secara langsung, tapi mahal nggak? Atau memang itu harga yang pantas untuk RRQoC first picknya adalah Link? Kalau misalnya first picknya Link, enggak sih, mereka masih banyak yang lain. Albert maksudnya memang jago kuat dalam segi bermain Link, tapi kalau misalnya untuk prioritasnya Link kayaknya enggak deh. Gimana Om Wawa? Ya, bahkan kemarin ketika diambil ya untuk Albert langsung di ban di game yang kedua mengganti ke Granger, jadi masih ada opsi untuk Albert sendiri, dan itu dia untuk Linknya langsung di ban oleh Alter Ego Esports. Mereka gak mau ngasihkan Link ke Albert, jadi kita tidak akan melihat aksi Link untuk di game yang pertama ya. Kita nantikan saja untuk fase ban nantinya di game yang kedua apakah akan ada Link di Land of Dawn. Tapi sekarang bola panasnya di RRQoC, masih ada Purple Kupah yang terbuka. Kalau mereka mau secure, mereka bisa nge-ban ke arah yang lain. Harley juga masih ada. Dan ini dia untuk stalistik dua pemain R7 dan juga Pai. Tapi Benedetta yang dibuang oleh RRQoC membuka peluang adanya Harley di Land of Dawn. Dan kill participation dari R7, clear lane cepat, terus juga dia bisa langsung cepat ngebantu dari teman-teman yang lain. Bahkan kemarin dengan Chow yang dipakai oleh R7 itu langsung kunci perlawanan musuhnya, karena dia agak clearnya cepat. Habis itu dia gak muter sih, dia nunggu delaynya, dia nunggu lawannya untuk muncul, baru ada Way of the Dragon yang keluar. Dan sekarang untuk band ketiga bagi Alter Ego Esports, masih ada Export juga ya, perlu kita catat di sini. Export adalah jungler untuk Alter Ego kemarin di game yang ketiga. Kali ini gue pengen lihat apakah bakal dilepaskan oleh Alter Ego Esports. Purple Kupah masih bisa menjadi target ban ataupun Johet. Popol and Kupah first pick dari RRQoC. Bentar, dengan playstyle seperti ini Harley. Pak Kito ya. Itu. Kita melupakan Pak Kito, hey. Skip Pak Kito. Anak muda, kalian anak muda, jangan skip ini Pak Kito. Hero yang sangat menjadi priority mungkin di kalangan zaman sekarang, di mana dia benar-benar bisa menggendong dari sisi samping. Terbukti Kera pun bahkan dengan 5-0 berkali-kali, kali ini sudah diamankan oleh RRQoC ini. Lele udah ngantuk deh. Ilah Cil. Kedinginan itu loh, bukan ngantuk dingin. Oke, kita bakal back to game, dimana kalau misalnya ada Johet dan juga Harley, tandanya bakal ada semakin sering Alter Ego melakukan pick over terhadap RRQoC. Wawa. Betul, ganking pasti akan menjadi target untuk Alter Ego Esports, terutama untuk nge-red di jungle dari RRQoC. Jadi mereka harus balik lagi, mereka harus bisa memaksimalkan hal tersebut dengan dua pick hero mereka. Dan ada pick off strategy untuk RRQoC bersama dengan Chow juga. Ini dia yang sudah kita lihat juga dari game pertama RRQoC kemarin. Tapi kali ini mereka bermain tanpa Link dan juga Harley yang sudah diambil di sisi kanan. Apakah mereka akan mengamankan Kaja atau mereka akan mengandalkan Chow? Karena mereka sudah punya dua pick off target dan juga ada satu dengan knockout strike-nya, yaitu Pak Kuito. Jadi masih cukup strong untuk line up dari Surprise. Jadi kalau mau sama-sama Surprise ya tinggal tebel-tebelan ataupun cepet-cepetan siapa yang berhasil untuk mendapatkan item damage pertama kali. Dan Alter Ego Esports, satu yang bisa mereka secure sekarang adalah burst damage mid laner, tapi nggak boleh yang terlalu tipis juga. Jadi sebenarnya agak-agak tricky. Export masih ada kalau mereka mau ambil sekarang exportnya. Exportnya masih ada, tapi kayaknya apakah mereka langsung ke jungler ke exportnya? Tapi dia belum menjadi kepilihan untuk mengcounter Chow juga, mengcounter Pak Kuito juga, karena Chow-nya di sini tidak bakal bisa bergerak. Tapi Chow-nya dari tim RRQoC tentunya bukan kaleng-kaleng. Dan Alter Ego Esports sudah ada seorang Nino dengan 69,9% kill participation. Bukan dia hanya masih kalah sama seorang Skylar, tapi di sini kita bisa lihat dari Skylar ini memang mungkin sering melakukan solo kill. Dan berbanding terbalik dengan Nino yang mungkin sering melakukan team fight dari jangka waktu yang cukup panjang, mid sampai ke early. Ya, gue setuju sih. Lunox yang menjadi andalan untuk Nino, dan itu perlu diperhatikan juga untuk RRQoC. Apakah mereka akan melakukan banning terhadap Lunox dan juga Kagura. Tapi ngerespons akan hero-hero yang sudah dipilih oleh RRQoC. Kali ini kita sudah melihat bahwa ada kembali satu hero yang bisa melakukan target lock, yaitu Kaja, dengan defense judgment-nya di-ban oleh Alter Ego Esports. Jadi hanya ada dua sekarang yang ada di Smax. Kemarin kita lihat Saber dan juga Kaja yang bekerja sama bareng-bareng untuk iya kan kemarin.
Dino, Kaja untuk Skylar sudah nggak ada. Skylar masih punya Alice kalau untuk mau main era Vivek, karena di sini kayaknya ya, ini baru kayaknya ya, kayaknya supportnya itu bakal Saber. Bisa, mid laner ya. Your team. Iya, mid lanernya Saber kayaknya. Millennialnya Saber, baik. Sementara untuk alter ego nih, Harley-nya akan jadi jungler atau mid laner? Ini masih menjadi pertanyaan, ini yang masih menjadi misteri sampai nantinya kita akan melihat hero terakhir yang diambil oleh alter ego itu sendiri. Iya. Mungkin menjawab juga apa yang Pulung bilang hari Jumat berarti ya, Lung ya, yang dimana Geek Fam yang berjumpa dengan RRQ, mereka pick ke arah Harley, terus lawannya ada Saber, ada Cho, ada Kaja yang nggak bisa bergerak sebagai jungler. Jadi sekarang dengan menghilangkan Kaja di sini ada satu halangan, satu hero yang bisa nge-shutdown Harley. Sudah itu udah langsung tereliminasi. Jadi membuka jalan untuk Harley-nya agar bisa masuk nantinya dengan space escape juga. Alice tereliminasi dan satu lagi untuk Ada pilihan untuk alter ego. Meanwhile dari Shinji kuat, bisa ngilangin, bisa nge-immune juga Jiskundo. Cuma kayaknya lebih fit ke arah Roger deh kalau menurut aku. Gimana kalau mau? Ya, menurutku Roger juga cukup oke lah. Apalagi dia kan tipikal half human, half fighter dengan juga half marksman. Tapi berat sekali diambil juga. Jadi alter ego mereka butuh yang tebel, yang tidak bisa kena one hit shot dari RRQ Hoshi. Dan bisa jadi dua hero yang dipick sekarang oleh alter ego, ada Barat, ada Ruby, adalah dua hero yang cukup tanky dan cukup sustain ketika menerima damage dengan triple sub dan juga charge. Namun ada Lunox untuk RRQ Hoshi, dan ini adalah jawaban untuk Barat bersama dengan Ruby ternyata. Lunox Barat lawan Pakuito, silakan Pulung. Oke, karena ini bisa dibilang juga mungkin menjadi sebuah penangkal dari apa kalau kita yang ngelihat berdasarkan dari hari Jumat kemarin ya Om ya, dimana hero-hero tebel di saat itu dihilangkan semua, lampu-lampu hilang, Barat hilang, ini hilang, itu hilang. Tapi hari ini saat itu semua terlepas, ini akan menjadi penangkal yang baik, dan juga korban yang dibikin oleh RRQ Hoshi sepertinya akan jatuh kepada Pulung. Wow, ini sih kayaknya jungler Cloud. Ini udah bisa dipastikan jungler Cloud. Kalau menurut aku ya, jungler Cloud sampingnya Skylar ini. Iya ya, Cloud dari jungler. Support mid lane bener kan opung, kayaknya sih Saber kalau menurut aku. Karena kalau misalnya dia pakai tetap memaksakan Saber di arah gold lane, ini gold lane-nya bakal hancur remuk dan bakal cukup lama untuk melakukan rotasi. Dan jungler ya jatuh terhadap Cyclops. Wow. Cyclops ternyata coba. Ini junglernya antara Cyclops atau Harley? Ahmad Harley Cyclops Cyclops. Jungler Cyclops mid laner. Cyclops mid laner, Cyclops jungler. Cyclops jungler. Kalau aku Cyclops jungler, guys. Kalau Cyclops jungler sih. Cyclops dari draftnya. Ya, Cyclops sepertinya untuk kali ini akan menjadi jungler utama dari alter ego. Sementara itu buat teman-teman semua, ini dia waktunya telah tiba. Kita akan menyaksikan langsung untuk di match kedua di game yang pertama antara RRQ Hoshi dan juga alter ego yang bertindak sebagai tuan rumah. Jadi kalian semua alter champ dan juga RRQ Kingdom jangan mau ketinggalan untuk memberikan dukungannya. Banjirin kolom komen kita dengan hashtag dari tim masing-masing ataupun dapat tangan sebagai bentuk support terhadap seluruh player. Kalian mau titip-titip salam, kalian bisa langsung menuju ke Ranger Mas, Pak Pulung, ataupun ke Om Wawa. Dan ini dia line up down. Kita datang. Oke, dan ini adalah match yang kedua untuk hari ini. Di game yang pertama, Alter Ego versus RRQ Hoshi. Dan ternyata Baratnya bakal berada di samping seperti yang sudah kita duga. Jungler jatuh terhadap seorang Cyclops, dan bahkan Ahmad menggunakan Harley. Di sisi lain, Clay yang sudah kita duga akan menjadi mid lane dengan sabernya Opung. Ya, ini perbedaan yang cukup pasif dari keduanya karena memang Cloud ini butuh waktu ya untuk bisa menyelesaikan item pertama kali. Artinya di mana tersebut yang bakal dituju pertama kali untuk Cloud bersama dengan Golden Staff. Dan sebuah aksi yang sangat baik. Combo snake video tadi langsung dikeluarkan aja ya. Dengan Jet Kundo dan juga Flicker berhasil mendapatkan satu player dan first blood yang menjadi milik RRQ Hoshi. Oh yes, betul banget. Dan tentunya kita bakal langsung aja lihat dari bottom lane. One man situation Nino versus Galata juga. Di sini ada Sek Time. Vote momen kalian seperti momen yang di bawah ini, momen yang keren, game favorit kalian di Snake Video. Dan jangan lupa untuk kalian juga download aplikasi Snake Video.
lupa ya di download di videonya ya. Sementara di bagian tengah kita balik lagi, ada Ahmad bersiap langsung dengan special escape yang dimiliki, dia mundur ke bagian belakang. Sementara itu di bagian tengah Leo Murphy dengan ejector yang dia miliki, ada poker trick tadi yang terlebih dahulu udah dikeluarkan, udah ada salah lockdown yang langsung dikeluarkan juga. Cowoknya pun harus menghilang, untuk kali ini Finn pun harus meregang nyawa. Wow. Dan bahkan kali ini kita lihat di arah top lane sana, Pai masih coba menahan pergerakan dari R7. Bahkan Albert masih mendapatkan gold buff-nya. Ini mencoba menuju ke arah sosial benar-benar boy, apakah bakal coba dipaksakan oleh Albert, tapi ternyata tidak. Albert hanya memancing keributan dan ternyata CCTV Pai Living Cam Mandiri kali ini udah siap, udah standby. Lil ejector begitu saja dari seorang Finn, nggak mau dipaksakan. Belum ada duel Dragon, masih level 340, hanya diambil Art of Differing-nya saja. Yap, itu dia. Flicker pun tadi udah ke-trigger dan harus dikeluarkan oleh Leo Murphy. Masih santai di atas barat berputar-putar sambil menunggu stacknya juga ataupun mempertahankan stacknya. Murphy masih stay sendirian melihat dari kejauhan apa yang terjadi di depannya. Om Wawa, 2 menit 30 detik sudah berlalu sejauh ini. Ya, belum ada setup yang dilakukan oleh kedua tim ini di arah dari Turtle, dan yang paling dekat sebenarnya adalah RRQ Hozi, karena mereka sudah mempersiapkan Pakuito bersama dengan Saber di arah dari Turtle Pitnya. Namun apa yang terjadi di betul lane ada ganking yang manis banget dilakukan Alter Ego. Oke, itu dia. Itu saja sekarang masih bisa pasangan. Lihat Finn mencoba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane. Dua saja belum dikeluarkan menuju ke arah seorang Nino, tapi Nino sepertinya nggak tumbang. Dan Retribution Albert berhasil kehilangan lagi tattoo-nya kali ini. Retri Mas Eko. Dan bahkan kali ini para pemain tim Alter Ego Esports mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. R7 bakal menjadi pilihan, dan bahkan para pemain dari tim RRQ Hoshi kehilangan sedikit gold. 2000 gold di menit 3, lumayan cukup jauh. Wow. 2 Ya, menit betul, loh masih ini. kurang. Ya, masih belum terlalu signifikan memang. 2000 bisa kita bilang beda satu item ya, tapi 2000-nya tuh ke-split di 5 anggota juga untuk Alter Ego sendiri. Tapi Alter Ego memperlihatkan bahwa mereka bermain sebagai suatu tim sekarang. Mereka sering kali melakukan ganking demi ganking, terutama dengan Barat yang berada di top lane tadi. Iya, itu dia. Ada sebuah lagi pergerakan langsung dikeluarkan. Blazing Duet, tapi El Nino nggak kuat lagi. Sementara di tempat yang berbeda, ejector juga berhasil mendapatkan Clay 1 hit terakhirnya. Clay pun udah nggak kuat, harus tidak kuat bertahan lagi. Jet Kundo 3 orang langsung diangkat bersamaan. Double kill berhasil didapatkan oleh Sally Boy secara langsung. Fauzian. Sally Boy, the Miracle Boy kali ini bakal coba di-cutting. Ahmad, ada informasi jedak-jeduk bertanda kalau seorang R7 bakal menuju ke arah tengah. Tapi lihat di sana, para pemain dari tim Alter Ego Esports, mereka berhasil mengamankan purple buff milik Albert. Albert kehilangan purple buff-nya, dan ketika ada satu bagian akan sudah dikeluarkan, Ahmad pun harus kabur ke arah belakang karena Cloud dengan jungler tidak ada purple buff. Ini bakal berat banget Pak Bulung. Yap, stack dari Art of Differing-nya cukup memakan mana ya, Oji ya. Makanya dia sangat butuh sekali dengan purple buff tersebut. Di bagian bawah juga satu auto turret berhasil diambil. Finn ya agak sedikit terlambat untuk memulai inisiasi, dan dia hanya menunggu di dalam rerumputan. Untuk Skylar hanya bisa melihat dari kejauhan. Ada beberapa keuntungan yang sudah didapatkan oleh Alter Ego Esports ya, Omawa ya. Betul, dan apalagi mereka punya sebagai jungler, mereka punya Cyclops yang dimana dengan adanya Star Power Lock dan juga pastinya ya Planet Attack di sini. Planet Attack-nya kalau sampai charge-nya cuma untuk dimasukin ke sana dan hanya Saber seorang yang melompat ke arah dari Cyclops, dia akan menerima 5 buah serangan dari Planet Attack, dan itu damage-nya juga sakit banget dan bisa langsung meng-counter dari pergerakan Saber sendiri. Jadi Clay harus berhati-hati dari menghitung kalkulasi dia. Kalau sampai miss, itu pasti akan menjadi jawaban untuk di-counter oleh Alter Ego. Bahkan udah ada Sky Garden Hammer sudah dapatkan oleh seorang Pai di belakang sana. Ada konser dikeluarkan, Albert jadi pilihan, ejector tidak ada, Mirror Image sekarang belakang, tapi ternyata Retribution diamankan oleh seorang Celebrity Miracle Boy. Para pemain dari Cimaranki dan dimensi juga bakal Clay sudah hilang di tempat sana, tak tersisa, tak bisa bergerak, dan bahkan 2 tumbang, 2 korban jiwa di arah perperangan Turtle di bottom lane. Yoi, sementara R7 berusaha untuk melindungi ke arah purple buff-nya. Udah ada Global Strategi langsung dikeluarkan juga di bagian depan. Leo Murphy menjadi orang terdepan untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya di bagian belakang. Purple buff-nya akankah berhasil tadi, tapi ternyata masih berhasil diambil oleh Albert. Siapa yang ditelan? Detonas Welldown-nya. Albert masih bertahan. Mampu lihat di sana. Ayo membantu telah dikeluarkan. Atau mengubah berapa 3 korban jiwa.
Ya ampun, ya ampun, ya ampun. 3 orang sekaligus berhasil diambil oleh Alter Ego Esport. Tidak ada lagi serangan yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi, di mana mereka tadi digas habis-habisan. Inner turret di bottom lane pun kali ini dirubuhkan. Mengamuk Alter Ego Esport, Omawa. Yes, dan real time win-nya kali ini dipegang oleh Alter Ego, presented by Samsung Galaxy A Series. Di mana tadi Detona's Welcome yang memang benar-benar menyambut ya pergerakan pemain-pemain RRQ Hoshi, dan sekali lagi Cyclops-nya di sini berfungsi dengan sangat maksimal untuk Alter Ego. Siapa yang mau coba dekat dengan dia ketika ada planet tank yang berada di sekitar tubuh dari Cyclops bersama dengan Star Power Lockdown? Wow, 2 kali untuk Cloud-nya pun langsung terkena. Sementara di bagian tengah ada satu inisial lagi yang dilakukan penokon strike-nya tadi tentang Karo Chohe. Ruby pun mulai bergabung, dilemparkan Celiboy untuk kali ini. Emo Pedes ya, connect banget. Pakito pun menjadi korban. Wow. Oh my god, Pak Weto hilang, ditelan bumi langsung itu saja. Damage yang besar diberikan oleh seorang Celiboy, diberikan oleh pemain dari tim RRQ Hoshi kali ini. Kehilangan poin, 3 poin kill diamankan. Lihat dengan di tasas Leo, tasas Morphy. Tapi Flicker telah digunakan, menuju ke arah belakang. Nino masih coba bertahan dan itemnya kali ini Opung. Wawa silahkan. Gila sih, itu Cyclops udah sakit banget. Enchanted, Concentrated, Genius One, kurang apa lagi itu sudah sangat cukup sekali untuk membuat dia sustain dan bakal gak pulang ke base-nya sendiri. Dan ini berbahaya untuk RRQ Hoshi. Mereka wajib untuk bisa mendapatkan Cyclops, tapi damage-nya tidak hanya Cyclops, masih ada si Harley juga gitu loh untuk Alter Ego sendiri. Dan ya RRQ Hoshi mereka butuh waktu, mereka punya Cloud, tapi itu butuh waktu sampai dengan menit ke-15-an ataupun menit ke-12 nanti ketika sudah punya Demon Hunter Suit bersama dengan Golden Staff. Waduh, itu planet attack-nya coba tiap bentar nongol. Itu 5 planetnya hancur semua kalau badan kita kena. Belum lagi dia punya konsentra energi, Om ya. Pemilihan item yang sangat pintar, di mana dirinya juga bakal sustain banget. Darahnya akan sangat-sangat meningkat sekali. Tapi sebelumnya, ini dia player god by Living by Mandiri. Celiboy memiliki gold tertinggi Pausian sekali. Alright, dan ini dia berkat mereka membuka tabungan di By Living by Mandiri dan menabung bersih mendapatkan 500 diamond. Udah ada Celiboy di peringkat pertama dengan 7.000 gold hasil menabung di Living by Mandiri. Tapi lihat, Orange Pop bakal coba dipasar dari seorang Albert, dikeluarkan begitu saja top tivernya. Nino nggak jadi masuk ke arah rumput karena dia tahu di sana sedang ada para pasukan RRQ Hoshi sedang berkumpul. Yap. 4 Celah. orang loh berjalan bersamaan loh kali ini. Mereka tidak mau berpisah. Ada Leo Murphy, siapakah yang akan menjadi korban dari ejectornya? Belum ada yang mulai mendekat masuk. Sementara untuk barat ya masih besar, masih gede, masih bisa mempertahankan stacknya. Ada missile expert juga. Parkolpa mulai diinisiat. Albertnya hanya mengambil stack dari Art of the Fairy. Belum ada inisiat tambahan ataupun pertempuran jauh lebih besar. Wah, Edward, apa yang terjadi? Baik banget Emo Pendant ya. Berhasil langsung mendapatkan cloud ya. Sementara Leo Murphy pun harus pergi ke bagian belakang. Di tempat yang berbeda ada Ahmad yang menjadi korban. Tim sedikit lagi HP tersisa. Kena strike-nya memukul mundur pergerakan Celiboy ataupun menahannya. Tidak bisa maju ke bagian depan. Oke, bahkan turret sudah diamankan. Bermain dari tim Alter Ego seperti bakal coba untuk paksa menuju ke arah ini betul turret. Pin udah coming, Pin udah datang. Dan bakal coba dapat siapa nongol strike kali keluarga mau ditambahkan kali ini. Pin memilih kebutuhan lebih dahulu. R7 Soul ternyata harus termakan. Flicker tak bisa digunakan. Bahkan Albert gak punya stack. Memang terlalu sulit biar Ligam, tapi kalau mereka bisa membawa ini ke late game, Alter Ego Esport yang bakal terkena ganjarannya, Pak Pulung. Iya. Cloud late game akan menjadi sosok yang sangat mematikan ya Omawa ya. Ya sebenarnya, dan juga dengan adanya tadi Barat ya, kalau kita lihat di sana tadi itu sangat-sangat menghentikan Pakito milik R7 ketika lagi melakukan inisiasi. Knockout strike bisa coba untuk dilakukan, tapi ketika dia berada di sebelah atau di samping dari Barat, pastinya Detona's Welcome akan siap banget untuk menyambut Pakito sendiri. Belum lagi cukup banyak stopper-stopper kecil yang dimiliki oleh Alter Ego. Mereka masih punya Ruby dengan Nino yang kita tahu di sini. Nino dengan I'm Offended-nya dan juga down run-nya membuat positioning dari Alter Ego sangat kuat sekali, dan bahkan kali ini mereka akan mendapatkan North seharusnya tanpa ada perlawanan sama sekali dari RRQ Hoshi. Ya betul, sudah didapatkan tanpa adanya perlawanan seperti kata Opung Wawa, tapi itemnya kita lihat di sini dari sabernya masih tertinggal jauh. Baru saja mendapatkan satu buah heptasis dan juga
ada Malefic Roar. Tapi di sisi lain dari tim Alter Ego Esports, bahkan Sally Boy dan Medical Boy-nya sudah lengkap, gak bisa langsung ditumbangin begitu saja. Dia udah punya satu Brute Force, bakal lebih ngebut lagi jalannya, dan spam kali ini yang dilakukan pasti penetnya nembus siapapun yang berada di depan, even itu Finn sekalipun, Pak Bulu. Waduh, Divine Glaive udah jadi juga, udah full item ya untuk Cyclops-nya di menit ke-11 ini. Cepat sekali pengumpulan gold ataupun seluruh item yang udah dia dapatkan. Lord berjalan di bagian tengah, tapi untuk item keseluruhannya Om, ini apa yang akan terjadi nih Om? Iya, Arkeho sih mereka lebih ke arah defense sih, karena kalau kita lihat ada 2 Radiant Armor yang sudah dipegang oleh R7 bersama dengan Finn, dan itu bisa sedikit membeli waktu ya untuk adanya serangan-serangan dari Planet Attack. Tapi apakah sempat, karena memang untuk seluruh item 6 item dimiliki oleh si Cyclops. Oke, tapi ternyata 2 striker telah dikeluarkan. Saya benar-benar Cowboy gak berhasil tumbangin, tapi malah kehilangan Alex Kiyoshi. Ini seperti bakal menjadi akhir dari Alex Kiyoshi di game yang pertama. Lihat, dipaksa Maxus dan langsung ada Skylar Daddy dan Bangga baru pemain tim Alter Ego Esports masih jauh untuk bertahan. Blazing duetnya gak dapetin damage, Blazing duetnya dapetin poin kill 1, tapi sepertinya belum menjadi momen teman Vincent saja. Legend tidak dapatkan, Kartema sudah hilang, tersisa seorang Albert. Ini bencana, Alex Kiyoshi kehilangan poin di game yang pertama. Wow. Permainan yang sangat cepat dipertontonkan oleh Alter Ego, di mana mereka bisa mengharas habis-habisan 3 lane sekaligus kelar dari babak pertama ataupun dari early game tadi Om Wawa. Benar, dan